kita sudah tersambung oleh Ibu Dwi Retno Suminar. Assalamualaikum Ibu, apa kabar ini? Nggak salah. Ini nggak pernah ketemu. Iya, baru pertama kali nih Bu bertemu. Iya, Iya, betul Mbak Mega ya. iya. Perkenalkan saya Mega Bu. Senang sekali Oh, bisa bertemu dengan Ibu Dwi Retno Suminar ini. Dewi, Oh Dewi. iya Ibu Dewi. Iya. Ya, Ini saya panggilnya Ibu Dewi ya. ya, ya, Iya. Dewi ya. Mm-mm. Apa kabar nih Bu? Senang sekali nih saya bertemu pertama kali langsung disapa dengan senyuman yang begitu ceria ini di sore hari ini. Iya, harus ceria terus Mbak. Iya. Oke, walaupun nggak bisa pulang gitu ya. Iya. Sesuai dengan tema hari ini ya Bu ya, obrolan kali ini yakni kangen kangen Betul. yang hilang gara-gara gak bisa pulang. Ini. Eh, Iya, iya. Iya. Oke, Mm-mm. jadi seperti itu memang memang lagi semua lagi galau ya. Iya, benar sekali. Terutama saya ini, Bu. Saya lagi Oh galau iya, juga ini, Bu. Gak bisa mudik ini bareng nggak mudik ya. keluarga. Iya. Kalau Kalian bisa bilang kamu dik gitu Mbak. Jadi bilang aja tilik gitu ya Mbak. Kalau oh, tilik kan tile. lagi, tilik lagi gitu ya. Oke, kayak film yang terkenal booming kemarin itu ya. Ada Bu Tejo, Iya, Tile Bu ya, Bu. Tejo. Mm-mm. Ini kan cuma 1 hari gitu. Iya. Tilik gitu ya. Iya, Ibu. Iya, oke. Iya. Iya, Untuk pembahasan kali ini temanya sangat menarik sekali, Bu. Bisa dong ini kita diceritain kira-kira tentang kangen yang hilang gara-gara gak bisa mudik, gak bisa pulang itu gimana sih menurut Ibu eh, sendiri? sebenarnya kemarin tuh Iya, ketika saya dihubungi, Bu, mm-mm, kalau kita pakai tema ini, oke, nggak apa-apa kita coba untuk bahas ini ya. Jadi iya, sebenarnya kalau kita bilang rindu, kangen itu tuh adalah apa yang disebut dengan rasa ya. Itu memang tidak bisa dipungkiri gitu bahwa ketika seseorang dalam interpersonal relationship, dalam hubungan dengan orang lain, ketika dia tertunda untuk ketemu dengan seseorang gitu yang dia sayangi, yaitu keluarga, ibunya, ayahnya gitu ya, maka pasti mereka akan merasa tidak nyaman. Kemudian di sini sebenarnya yang harus diketahui adalah halal bihalal, kemudian pulang mudik, itu adalah sebenarnya diawali dari budaya, betul ya? Dari budaya-budaya untuk jadi beberapa pekerja di kota besar biasanya kalau pulang gitu kan pas hari raya, mereka nabung pas untuk hari raya mereka pulang. Dan juga ada dampaknya sih, ada yang negatifnya mereka mulai pamer apa yang kejayaan mereka di kota besar. Tapi sebenarnya yang paling penting di sini kita lihat kebiasaan ini kebiasaan, ini sebenarnya kebiasaan ya. Kebiasaan ini karena sudah lama itu akhirnya menjadi need, suatu kebutuhan. Sehingga sebenarnya di era sekarang tuh sebenarnya dengan virtual itu sebenarnya bisa aja ya dilakukan gitu ya, bisa aja dilakukan menanyakan kabar itu. Namun yang hilang rasanya itu adalah satu adalah sentuhan. Di dalam relationship seseorang itu akan terjadi apa ya, rasa itu akan kelihatan kalau menyentuh ya. Jadi bisa dibayangkan ketika mereka mencium pipi orang tuanya, salim dengan orang tuanya, memegang tangan orang tuanya, itu kan sentuhan itulah yang mungkin yang dirasakan akan membekas di dalam saat-saat ketika saat ini untuk tidak dilakukan. Harus menahan diri dulu gitu ya. Harus menahan diri karena ada aturan itu. Walaupun kita tahu memang bisa dilakukan secara virtual, tetapi tetap rasa itu memang hanya mungkin terpenuhi dengan adanya sentuhan. Karena di dalam psikologi hubungan antar person, ya di dalam hubungan dengan orang lain, sentuhan itu memberikan makna pada kaitannya dengan emosional. Kenapa orang senang memeluk ya, ketika mencium gitu, itu tuh adalah sentuhan-sentuhan itulah yang sebenarnya membuat rindu itu tidak bisa terobati dari ketika mereka melakukan secara virtual. Ya, secara virtual. Memang hal-hal yang berbau virtual itu hilangnya dirasa itu, di sentuhan itu yang tidak mungkin bisa dilakukan gitu. Nah, ini yang mungkin perlu juga diatur ya bagi orang-orang yang tidak bisa
pulang ya mungkin bisa menunda atau bagaimana ya, tetap tetap memang dengan virtual bisa kita menanyakan kabar, kita melihat reaksinya, tetapi tidak bisa terpenuhi karena tidak ada sentuhan itu. Begitu Mbak Mega. Iya, Bu, ini kalau ngomong berbicara sentuhan nih Bu kan, berarti sentuhan ini merupakan salah satu cara untuk menenangkan seseorang ya Bu ya, dalam artian psikologi yang Ibu bilang tadi, sesuai Ibu jelaskan tadi. Kalau misalnya cemas kayak gitu Bu, cemas dan juga kesehatan mental dan kayak stres gitu-gitu, itu berarti perlu adanya sentuhan ya Bu ya? Ya, pada emosi-emosi negatif, emosi-emosi negatif tertentu, memang kadang-kadang sentuhan itu bisa menurunkan emosi negatif gitu ya. Jadi dalam situasi cemas itu biasanya dengan dipegang itu mereka bisa turun gitu, bisa turun. Demikian juga ya rasa tadi sayang, cinta. Jadi emosi negatif turun, emosi positifnya bisa dikuatkan dengan sentuhan. Begitu. Emosi kan ada dua, ada emosi positif, ada emosi negatif gitu. Emosi positif itu ya itu tadi bahagia, senang. Kalau emosi negatif ya marah, ya seperti itu. Berarti sentuhan ini sama dengan kontak fisik ya, yang bisa memicu rangsangan di otak kita untuk merasakan feel-nya gitu ya Bu ya. Betul. Karena itu kenapa ada orang bahagia itu ketika dipeluk. Ketika dia bahagia, dia saling bergenggam tangan kayak gitu. Nah itu yang mungkin tidak bisa tergantikan secara virtual gitu ya. Tidak bisa tergantikan secara virtual. Namun itu bisa ditunda. Nah itu yang mungkin perlu diwaspadai di sini. Ya, begitu. Ngomongin masalah tertunda nih Bu, berarti pasangan LDR kayak saya nih lagi LDR nih Bu. Aduh, gitu kan. Nah, kalau ngomongin LDR biasanya itu kan perlu adanya suatu komitmen gitu kan Bu ya. Berbicara LDR itu kan harusnya ada komitmen biar agar menjaga saling rasa satu sama lain gitu kan Bu. Nah kira-kira tuh kira-kira kayak gitu tuh pemicu yang bisa menguatkan itu selain adanya komitmen itu apa Bu kira-kira? Sebenarnya dasarnya tidak hanya komitmen ya, saya berkomitmen tapi kalau nggak percaya nggak mungkin juga bisa. Jadi sebenarnya dasar kepercayaan, trust kepercayaan ini adalah memang harus kunci utama ketika orang melakukan LDR yang memungkinkan tidak bisa bertemu ya satu dengan yang lain. Itu dengan trust ini, dengan percaya ya, dengan kepercayaan itu yang harus. Jadi saya berkomitmen tapi kalau saya nggak percaya pokoknya mungkin akan bertengkar terus, tapi saya tetap menjalin hubungan gitu ya. Tapi dasar yang paling kuat untuk mengikat itu adalah dari trust itu, dari rasa percaya itu, saling percaya gitu ya, kayak lagu gitu ya, saling percaya. Iya, kayak lagu, benar banget. Ngomongin itu tadi kan berarti ada komitmen, harus saling percaya gitu kan ya. Sekarang dengan adanya media sosial juga kita nggak bisa yang namanya lost contact itu nggak bisa kan ya Bu ya, gitu. Ini ada dari Ragilhan ini Bu, bilangnya gini, nggak apa-apa nggak mudik, yang penting transferan mengisi buku tabungan, gitu Bu, gimana tuh? Bener nggak tuh? Itu salah satu ini nggak Bu? Gara-gara nggak mudik, otak itu jadi mental healthy-nya itu menurun, itu bener nggak sih Bu? Bisa mempengaruhi mental healthy nggak sih Bu? Sebenarnya ya secara lama-kelamaan ya, karena tertunda lama mungkin iya gitu ya. Namun kan kita bisa lihat ya, ketika beberapa waktu kemarin ada beberapa orang yang juga sudah kunjungan, ketemu dengan keluarganya di sela-sela antara lebaran yang dulu dengan lebaran sekarang. Jadi sebenarnya silaturahmi itu tidak harus selalu di masa lebaran itu ya. Cuma memang momen ya, ini yang kita bicarakan tentang momentumnya. Momentum di lebaran itu yang membuat mereka merasa rasanya tidak enak kalau nggak ketemu, nggak cium tangan, nggak gini. Nah, yang disampaikan oleh Ragil tadi, ya saya mengatakan ya Mbak atau Mas ini, transferannya jalan terus gitu ya.
Nah, seperti anak-anak sekarang itu nanti nggak dapat angpo do dari om, dari tante gitu ya. Iya benar Biasanya banget dapat itu Bu. angponya. Iya. Nah, mereka merasa miskin katanya. Mm, Lebaran 2 kali masa miskin. Jadi mm, sebenarnya kadang-kadang bukan hanya rindunya, tetapi mungkin kegiatan-kegiatan, aktivitas, makan bersama yang dilakukan, ritual-ritual yang membuat mereka happy untuk ketemu, itulah yang mungkin membuat mereka rindu untuk kesananya, untuk berkumpul. Itu kan mm, kita bisa lihat orang di Indonesia ini kan orang budayanya budaya kolektif ya, budaya untuk saling berkumpul. Sehingga berkumpul itulah yang sebenarnya kerinduan mereka gitu ya, berkumpul, makan bareng gitu ya, kemudian nyanyi-nyanyi bareng, tukar kado ataupun dapat angpau tadi yang kecil-kecil. Itulah yang sebenarnya dirindukan oleh mereka. Bukannya sebenarnya ini yang mungkin tidak bisa tergantikan dengan virtual, karena virtual pun walaupun makan bersama kan nggak bisa guyur karena makannya di sebelah sana dan sebelah sini gitu ya. Mereka tidak merasakan makanan yang sama ya itu ya. Yang mungkin itu yang menjadikan mereka merasa tidak nyaman di saat-saat sekarang ini gitu ya. Mereka masih galau, ini pulang nggak, ini maju nggak, ini aja lewat jalan tikus nanti gimana, macam-macam lah mereka ya. iya Bu. Jadi fenomenal yang di eh, apa yang kayak transfer mengisi buku tabungan yang penting jalan gitu. Itu berarti bentuk dari kesenangan yang luapan kesenangan yang tergantikan oleh nggak bisa cium tangan, nggak bisa euforianya gitu gitu Bu. Ya, itu kan itu katanya kan menjadi kayak displacement ya, Iya, pengalihan ya, iya pengalihan pengalihan. rasa bahagia. Wis gak apa-apa gak ketemu, pokoknya transferannya berjalan terus. Nah, itu kan Iya. artinya itu kan displacement aja untuk Hmm. reaksi dia untuk menenteramkan hatinya, bisa jadi ya gak apa-apa lah gak ketemu gitu ya. Sekarang jadi seperti itu. Bisa jadi itu Mm-mm. yang dirasakan. Bisa jadi, tapi tidak semua orang ya. Ada macam-macam ya, ada macam-macam seperti itu. Nah, bentuk pengalian itu tuh apakah bisa membantu untuk apa kayak maksudnya itu membantu Menurunkan gitu ya. iya menurunkan tingkat kayak kecemasan atau kerinduan kayak gitu-gitu, Bu. Maksudnya Ya dalam bisa aja, konteks mentalnya gitu, Bu. bisa aja itu displacementnya bisa aja mengobati, tapi tidak bisa full ya, tetap nggak bisa karena memang yang membedakan tuh karena mereka maunya berkumpul tadi, makan bareng, menyentuh tangannya ya, bersalaman gitu, itu yang dirindukan oleh mereka gitu. Walaupun sebenarnya dalam situasi sekarang kita kan juga harus hati-hati untuk bersalaman dengan orang lain ya, kan kita Iya. tidak kita harus hati-hati gitu ya. Nih Bu, kalau tadi ngomongin karena nggak bisa ketemu, berarti kan otomatis kesepian nih. Kalau kesepian berarti akibat nggak gagal mudik inilah. Itu bisa nggak sih Bu memicu gangguan jiwa sampai gangguan jiwa kayak gitu Bu? Dan juga kayak psikologinya sampai terganggu seperti itu. Kalau kita mau lihat era pandemi ini kan sudah lama ya. Sebenarnya pengalaman Lebaran yang tahun kemarin pun tidak pulang tuh sudah pernah dirasakan. Sehingga mungkin gangguan ini apakah akan muncul gangguan-gangguan itu kita tidak bisa mengatakan pasti ada. Enggak. Jadi jangan dihubungkan bahwa mereka akan mengalami ini gitu ya, kecemasan, ya kerinduan atau misalnya nggak bisa pulang itu sepertinya nggak sampai berat sih, karena dengan teknologi yang ada, hal itu sebenarnya sudah sedikit teratasi. Jadi porsinya tuh kalau misalnya tekanan itu tinggi itu ya, ini tekanannya ya masih ada tetapi tidak sampai full, sehingga kemungkinan untuk mereka mengalami uh, cemas atau misalnya marah itu mungkin akan berkurang. Namun tidak bisa dipungkiri juga pada beberapa kelompok ya, pada kelompok masyarakat tertentu yang misalnya benar-benar berharap untuk bisa ketemu, itu bisa menimbulkan rasa marah gitu ya. Pasti, nah marah misalnya, kemudian merasa aduh kok nggak bisa gitu ya, itu mungkin ada gitu, khususnya orang-orang yang sudah jauh lama tidak bertemu misalnya seperti itu, dan mereka sudah menyiapkan sekian lama untuk bisa pulang, itu yang mungkin membuat mereka menjadi lebih emosional. Namun dengan adanya era digital sekarang ini sebenarnya
sudah mulai sih, mulai tidak terlalu tertekan buat mereka karena sudah terbiasa gitu ya, sudah terbiasa dengan teknologi yang ada gitu. Oke. Mungkin dari situ sejauh ini ada nggak sih Bu sampai pengaduan ke psikiater gara-gara COVID-19? Terus kita juga nggak bisa mudik, ada sampai orang yang kena sakit jiwa atau gangguan psikologi gitu sampai mengadu ke psikiater gitu. Sejauh ini ada nggak sih Bu fenomena kayak gitu? Nggak ada, belum ada. Cara tidak ada deh. Cara tidak ada karena kenapa sejauh ini yang di psikologi nggak sampai ke sana gitu ya, nggak sampai mereka sampai marah gitu sampai. Karena biasanya kalau itu jadi kembali lagi kepada budaya kolektivisme orang Indonesia, budaya untuk kelihatan sama-sama. Kalau misalnya yang lainnya itu bisa melakukan untuk menahan diri, maka sebenarnya yang lainnya pasti akan malu untuk tidak bisa menahan diri. Itu akan terjadi. Jadi sebenarnya kita itu lebih budayanya, wah udah misalnya berbicara, wah aku nggak bisa pulang, oh iya aku nggak bisa pulang, oh iya kita sama-sama nggak bisa pulang. Nah itu akhirnya mereka sama rasa kemudian iya kalau nggak bisa pulang. Nah ini kan sudah menjadi katarsis maksudnya ungkapan jiwa dari hal-hal yang mereka rasakan tertekan tadi itu keluar dan itu nggak apa-apa gitu ya, itu nggak apa-apa, itu berarti sudah rilis, sudah mulai terbuang sendiri kecemasan, ketakutannya itu gitu. Begitu. Oke. Fenomena bagi yang gara-gara COVID-19 tertunda semuanya. Nah, untuk itu biasanya itu ada, Bu. Kadang itu orang itu bilangnya di status gitu kan, saya pernah baca gitu, ada bilang gini, homesick nih, jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Gara-gara semuanya tertunda, nggak bisa mudik. Jadi gitu. Fenomena homesick ini gimana sih Bu? Menurut psikologi dan juga gimana sih Bu antisipasinya dengan adanya fenomena homesick ini? Kalau menurut saya, kalau dia menuliskan di status, itu sebenarnya dia sudah ungkapan ya, itu katarsis. Kalau kami mengatakan itu sebagai katarsis, ungkapan jiwa. Yep. Kemudian ada komen di bawahnya teman-temannya, iya aku juga nggak bisa pulang, nggak bisa pulang kan gitu. Iya, salah satunya saya ini Bu, biasanya komen kayak gitu. Nah gitu kan, pasti dia akan mengatakan nggak bisa pulang. Akhirnya mengiyakan apa yang dikatakan oleh teman dan itu akhirnya merasa sama itu ya, akhirnya mereka tidak merasa aneh untuk tidak bisa pulang. Justru yang seringkali itu kalau orang tidak bisa pulang ketika orang-orang lain bisa pulang. Nah itu tekanannya lebih berat gitu. Misalnya kalau dia sakit gitu ya, kemudian tidak bisa pulang, nah itu baru akan menjadi stresor sendiri gitu ya. Nah saran saya agar Anda tidak merasa, Anda bisa misalnya satu contoh, kalau biasa ketemu makanan yang dimakan tuh apa, misalnya lontong misalnya ya, lontong misalnya dengan cap gome misalnya yang biasa dipakai untuk lebaran atau ketupat lebaran. Buat aja ketupat lebaran di rumah pada hari H itu. Sehingga bawalah suasana dan kemudian dalam virtual tadi bisa saling memamerkan makanan, ayo kita makan bareng ya, kamu makanannya apa? Itu sudah menjadi hiburan tersendiri sebenarnya. Sudah merasakan apa yang dirasakan bahwa mereka itu bisa berinteraksi ya satu dengan yang lain. Dan mungkin juga bagi orang-orang yang sangat jauh, tapi di situ masih ada teman-temannya, bersilaturahmi lah teman-teman yang biasa ketemu. Biasanya ketemunya di kantor misalnya, biasanya ketemunya dalam situasi tugas, buat dalam situasi santai di Lebaran itu untuk bertemu, untuk melakukan aktivitas. Karena kan dengan bertemu dengan orang-orang yang ada itu kan menjadi sudah terbiasa ya, mereka sudah saling tahu. Nah, yang penting protokol kesehatannya tetap dilakukan gitu. Jadi itu yang perlu dikreasikan gitu. Suasana lebarannya kalau bisa tetap ada gitu ya, tetap ada gitu. Oke. Jadi ini ada pertanyaan Bu mengenai gimana sih kira-kira menanggapi fenomenal homesick itu tadi, dan bagaimana caranya gini menenangkan pikiran yang sedang cemas akibat orang itu bisa mudik nih, aku nggak bisa mudik, yang seperti Ibu tadi katakan. Terus jadi berpengaruh nih di kesehatan mentalnya, itu bagaimana Bu untuk pencegahannya lah Bu, kayak gitu kira-kira? Ya, homesick itu kan terjadi kalau dia kadang-kadang masih terbayang gitu ya, terbayang aktivitas apa yang dilakukan di rumah mereka gitu ya.
biasanya orang-orang tipikal yang homesick ini memang orang-orang yang memang biasanya orangnya lebih suka dengan situasi di rumah, berkumpul dengan keluarga, sehingga kalau dia di tempat yang jauh itu biasanya merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang homesick ini sebenarnya bisa, ya itu tadi saya katakan, kebiasaannya atau situasi-situasi yang dibawa pada saat di rumah aslinya itu bisa diciptakan. Oleh karena itu kenapa kalau beberapa orang yang pergi ke luar negeri, yang pelajar-pelajar ke luar negeri yang tidak bisa pulang, itu biasanya mereka mencoba melakukan aktivitas kegiatan, ya itu tadi misalnya makanan yang mereka biasa makan di raya itu dikeluarkan, ada kemudian situasinya. Jadi mereka menciptakan sendiri situasi itu di dalam kehidupannya dia gitu. Jadi ini untuk menghindarkan dia berpikir tentang oh enak ya kalau di tempat yang satunya, oh iya nih ada tempat satunya, itu yang terjadi. Ya. Iya, jadi ada pengalihan ya Bu ya, pengalihan suasana gitu ya Bu. Ya, suasana yang dia ada di sana dibuat di sini gitu ya. Suasana yang biasa dilakukan di sana dilakukan di sini begitu. Oke, ini pembahasannya mengenai ngobrol tentang kangen yang hilang gara-gara gak bisa pulang ini sangat menarik sekali, dan ini sudah ada banyak sekali yang antri untuk bertanya ini ke Ibu Dewi nih. Dan juga ini tentunya ada yang mau lewat Bu. Sesaat lagi nanti kita akan sambung lagi dengan obrolan yang menarik ini ya, karena ya berhubungan sekali dengan kondisi saat ini. Dan untuk sahabat, untuk menyaksikan ini juga disiarkan lagi di RSLA Nganjuk dan juga Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung dan juga Mahardika Bondowoso. Dan untuk sahabat yang ingin bergabung melalui platform YouTube kita di LPPL Suara Sidoarjo Live dan juga interaktif kita di redaksi di 0811309109. Dan sesaat lagi kita akan mengobrol tentang kangen yang hilang gara-gara gak bisa pulang. Masa pandemi bukan berarti tidak berkreasi. Yang hobi masak dan aktif di media sosial, jangan lewatkan buat ikutan yang satu ini. Berkreasi di bulan suci bareng Minamas Sarden. Olah, rekam, unggah. Olah, rekam, unggah. Olah resep pilihan berbahan sarden Minamas saus tomat. Rekam mulai awal sampai selesai dengan durasi maksimal 2 menit. Posting di IG dan kirim videonya ke 0811 309 1009. 0811 309 1009. Sertakan data diri dan akun IG peserta. Ingat, akun IG tidak boleh di-privat. Jangan lupa tag ke 5 teman ke IG suarasidoarjo.fm dan IG Gema House of Sardines. Hashtag juga ke berkreasi dengan Gema. Pengiriman video terakhir tanggal 15 Mei 2021 dan di 20 Mei 2021 diumumkan 10 resep kreasi terbaik. 10 terbaik bisa bawa pulang uang tunai masing-masing 500.000, panci presto serbaguna, dan paket produk. Jadilah chef selegram bareng Minamas Sarden. Lagi ngumpul bareng keluarga, bingung nentuin makan bareng yang enak tapi tetap hemat. Apalagi waktunya pas banget dengan buka puasa. Jangan tergoda rayuan diskon atau bonus yang macem-macem. Cukup telepon di 031 80 70 555, 031 80 70 555. Pesan tempat sekalian pesan menu hemat keluarga. Cuma asap-asap steak and soup yang bisa begini. Cukup dengan 145.000 sudah dapat paket hemat keluarga yang isinya nasi putih 1 bakul, cah kangkung toge, gurami bakar atau goreng, ayam goreng, tempe tahu goreng, buah segar, plus minuman es teh. Cukup 145.000 aja. Ingat ya, paket hemat keluarga cuma 145.000 saja, isinya komplit. Pesan tempat sekarang di 031 80 70 555 atau datang langsung ke Asap-Asap Steak and Soup, Jalan Raya Taman Pinang Indah, Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan.
Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Ya sahabat Jawa Timur, kali ini kita kembali lagi di Ruang Psikologi. Masih dengan Ibu Dewi, tentunya dengan tema kangen yang hilang gara-gara gak bisa pulang. Ya Bu, melanjutkan topik pembahasan yang tadi nih Bu. Kita ini menarik sekali nih, udah banyak antri yang tanya ini Bu, melalui WhatsApp redaksi ini Bu tentunya. Nah ini tanya gini Bu, emosional, kira-kira tanda kesehatan yang tidak stabil, benar nggak sih, dari Evi di Sidoarjo? Iya, halo Ibu. Ya, oke, gimana? Biasanya ini emosional itu adalah tanda-tanda dari stres ya Mbak ya. Jadi orang stres itu ya, stres itu adalah ketika dia mengekspresikan. Jadi yang mungkin yang betul adalah kondisinya stres. Jadi stres itu kondisi gap antara apa yang diharapkan dan apa yang dia dapatkan. Harapannya misalnya saya pulang cepat, namun kemudian di tengah jalan macet. Nah itu berarti di situ dia akan mengalami stres gitu ya. Harapan saya bisa tidur nyenyak, tapi ternyata malam-malam jadi ada kejadian-kejadian antara harapan, misalnya saya maunya cepat pulang gitu ya, tapi ternyata mau pulang gitu ya, mau mudik, tapi ternyata dihambat gitu ya. Ya ini kadang-kadang menimbulkan stres gitu. Nah akhirnya mungkin reaksinya emosionalnya muncul. Nah cuma hanya di sini kita lihat emosional itu ada yang bersifat reaktif langsung keluar, ada yang tertunda. Ya, yang tertunda ini mungkin dia marahnya dipendam gitu ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi membutuhkan katarsis. Ya, Mbak Evi. Jadi emosional itu lebih refleksi daripada kondisi stres. Kalau orang stres itu biasanya reaksinya marah, lebih emosional. Jadi biasanya buka pintu enak, nggak buka pintu kok sulit ya, itu biasanya dia dalam kondisi stres gitu ya. Bawa barang kadang-kadang jatuh gitu ya, jatuh karena dia kayak gugup itu ya, itu adalah stres. Itu kadang-kadang mungkin karena emosional itu tadi. Misalnya suatu contoh, biasanya kalau saya pulang ke rumah, rumah ini dalam keadaan berantakan nggak apa-apa, tapi hari ini dalam keadaan berantakan sedikit aja saya sudah emosional. Berarti ada sesuatu di dalam diri kita yang ada tekanan gitu, ada merasa stres di situ. Begitu Mbak Evi. Ya, mungkin itu bisa terjawabkan ya Mbak Evi ya untuk pertanyaannya. Kira-kira Bu, menyambung dari pertanyaan Mbak Evi, ada nggak sih Bu solusi dari penanganan emosional kayak gitu Bu? Gimana caranya gitu? Mungkin... Ya, ada beberapa hal teknik untuk yang dia ada dengan melakukan menekan emosinya dia dengan mengatakan, saya seringkali di sini saya sampaikan untuk self talking ya, mengatakan kepada diri sendiri, oke, relax. Misalnya kalau saya, oke, relax, Dewi, tenang dulu, Dewi, sebentar. Kamu biasanya nggak marah loh, misalnya itu dibatin aja. Ini kenapa aku kok marah ya? Kenapa kok aku marah ya? Kayak gitu. Kemudian bisa mengatur emosional itu dengan melatih nafas ya, dengan menarik nafas, kemudian ditambahin dengan self talking, oh tenang, ayo tenang, itu bisa juga dilakukan. Ya, di banyak hal yang bisa dilakukan ya. Atau mungkin juga dengan pengalihan, misalnya pengalihan pada fokus apa yang dilihat. Kadang-kadang kalau orang lagi stres, emosional, itu lebih detail melihat sesuatu hal. Satu contoh, dia marah kepada X gitu ya. Wah, X itu akan dia lihat secara detail. Oh, dia itu gini ya. Jadi untuk itu harus perlu pengalihan gitu. Pengalihan pada hal yang lain. Begitu. Oke. Itu Mbak Evi sudah ada tips sekaligus ya ini dari Ibu Dewi mengenai pertanyaannya mengenai emosional itu. Kadang juga saya itu ngerasa juga gini, bingung Bu. Ini apakah saya ini lagi stres, kebanyakan pikiran, atau memang ini yang
apa yang salah gitu. Ya ibaratnya contoh kayak buka pintu biasanya normal gitu Bu ya. Terus tiba-tiba itu pintunya tuh susah. Kadang itu saya nyalain pintunya bukan nyalain diri saya sendiri. Kenapa kamu nggak bisa gitu. Jadi gitu. Jadi kayak bener ya Ibu kata Ibu tadi ya, self talk itu ke diri sendiri tuh emang ngaruh gitu, apalagi motivasi diri gitu Bu. Ngomongin motivasi diri, kira-kira motivasi diri itu bisa nggak sih Bu membangun diri kita secara mental healthy gitu Bu? Ya, bisa, semua bisa. Dan saya seringkali mengatakan satu prinsip yang harus dimulai oleh dewasa, dilakukan oleh orang adalah jangan biarkan orang lain menentukan emosi kita. Jangan biarkan faktor eksternal menentukan kondisi emosi kita. Nah, ini yang harus nah, itu dimulai dengan melakukan self control. Kita harus mempunyai self control yang kuat. Sehingga ketika misalnya ada sesuatu hal yang misalnya panik atau apa yang membuat kita jadi tegang atau apa. Nah, kalau kita bisa melakukan self control yang bagus, maka kita bisa mengatur emosi kita sendiri gitu. Nah, ini memang butuh latihan gitu ya. Jadi latihan untuk menyeimbangkan setiap bereaksi, tundalah sebentar, kemudian dilihat pada aktifkan pikiran. Ya untuk apakah benar ini reaksinya untuk apa, itu bisa dilatih itu sebenarnya. Jadi memang prinsip-prinsip itu tadi, jangan biarkan orang lain menentukan emosi kita. Jadi kalau ada orang lain marah-marah, tidak kemudian kita emosional, kita coba lihat, maka apa dia marah, apakah saya salah? Nah itu harus dilakukan. Nah ini kan berarti kita prinsip jangan biarkan emosi kita ditentukan oleh orang lain atau faktor eksternal kita. Jadi nah, jadi lebih. Satu contoh gini Mbak, gimana? Kalau misalnya itu suasananya panas gitu, kita bisa loh mengatur diri kita. Oke, ini situasinya nggak panas, agak sejuk lah gitu. Itu kan sebenarnya diri kita sendiri. Jadi tidak selalu orang ya, tapi juga suasana gitu. Oke, ini di tempat ramai, tapi aku mau konsentrasi, aku mau mengerjakan sesuatu. Oke, berarti dia melakukan self control untuk tetap fokus mengerjakan tanpa peduli dengan orang lain yang sekitarnya lagi ramai. Ya, satu itu latihan, itu memang harus dilatih. Jadi prinsipnya jangan biarkan emosi kita ditentukan oleh faktor di luar diri kita. Bisa orang, bisa situasi, bisa tempat, ya macam-macam hal. Begitu Mbak. Iya, itu sangat tips menarik juga buat kita semua ini, sahabat Jawa Timur ya tentunya, yang kendala COVID-19 nggak bisa social distancing, nggak bisa ketemu dengan pacar ataupun saudara ataupun mudik ini. Jadi kita harus self control juga ya sih. Bu Yananya pilih aja gitu loh Mbak. Oke, pilih. Oke. Ini nggak tahu sebenarnya pemerintah bisa membuat satu kebijakan tilik gitu ya, satu hari itu gitu ya. Sehingga tidak berkerumun lama. Tapi nggak tahu keputusannya memang tidak boleh mudik gitu. Karena sebenarnya tilik itu bisa dirayonisasi. Tilik itu tidak menginap, bertemu sebentar kemudian pulang lagi gitu ya. Tapi ya mungkin karena pergerakannya itu yang ditakutkan. Oke, Bu. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan dari sahabat Jawa Timur yakni, ada gak Bu tips konsumsi yang bisa menguatkan mental healthy? Resah nih Bu, katanya gitu Bu. Nih dari Rania Bu, Rania di Siwalan Kerto. Jauh banget ya Siwalan Kerto. Iya. Gimana nih Bu menanggapi pertanyaan dari Rania ini Bu? Wah, ini kalau saya bertanya pada ahli gizi, saya pasti ditanyain, mungkin jawabannya adalah makanan yang sehat gitu ya. Makanan yang sehat adalah makanan yang tentunya yang mengandung gizi yang cukup gitu ya. Gizi yang cukup ya pasti proteinnya cukup gitu ya, kalsiumnya cukup, kemudian ya. Jadi banyak hal, jadi misalnya karbohidratnya juga cukup gitu. Semuanya harus seimbang dalam makanan. Tapi memang betul ya, ada beberapa makanan yang akan membuat satu contoh dada lebih banyak berdetak, itu karena mungkin karena konsumsi makanan gitu ya. Nah, jadi memang itu yang mungkin harus diteliti lagi gitu ya untuk hal-hal yang makanan. Tapi saran saya yaitu ya hindarkan makanan-makanan yang membuat jantung lebih berdetak gitu, misalnya minuman makan junk food bakso gitu, panas-panas gitu ya. Kemudian
di situasi yang lagi panas, tentunya juga nggak bagus gitu. Misalnya makanan yang panas-panas dan pedas misalnya di situasi yang lagi panas misalnya, ya jangan gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi ada sendirilah yang tahu kondisi tubuh. Karena ada tubuh yang pedas nggak apa-apa, tapi ada makan pedas tapi membuat hatinya duduk ya, karena ya itu bisa aja gitu. Jadi tergantung dari masing-masing gitu. Iya, apalagi makan makanan panas di cuaca yang panas, di kondisi negara yang panas kayak gitu kadang gitu. Nah, makan bakso di demo panas gitu, Bu. Kan makin panas gitu kan, Bu. Betul. Jadi harus disesuaikan gitu ya, betul. Oke. Betul, Mbak. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Bu, dari Ovi di Tanggulangin. Pertanyaannya, bipolar bisa nggak sih gara-gara nggak bisa mudik, dan gimana sih cara ngediagnosa bipolar? Nah itu, Bu, pertanyaannya, Bu, seputar sekarang ini, Bu. Banyak sekali orang bicara tentang bipolar nih, Bu, di platform media sosial. Seringkali mereka menganggap sedikit-sedikit, saya mempunyai kepribadian bipolar gitu ya. Iya benar banget, Bu. Ini gimana nih, Bu, menyikapi kayak gini nih, Bu? Jangan mengatakan seperti itu ya, jangan dianggap langsung sebagai dikatakan sebagai bipolar gitu ya. Karena sebenarnya gini loh, kita kalau bicara tentang bipolar itu kan sudah terganggu gitu ya. Tergangguan. Tapi juga ada faktor bipolar ini masih diperdebatkan tetap aja ya. Diperdebatkan antara faktor genetik dan juga faktor di luar gitu ya. Di luar atau dari lingkungan. Tetap dalam suatu perkembangan kita memang seringkali dihadapkan bahwa perkembangan seseorang baik emosional, sosial, kognisi itu melibatkan faktor dari bawaan dan faktor dari lingkungan gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita akan melihat sedikit-sedikit dianggap sebagai bipolar. Ketika mereka menganggap, aku sudah tidurku agak berkurang, kemudian aku sudah merasa semangat, energinya tinggi gitu ya, motivasinya, tapi kadang-kadang juga pada episode tertentu kita rendah gitu ya. Cepat sekali perubahannya, naik turunnya tuh berubah. Kemudian ini saya lagi pasti saya ini orang yang bipolar. Nggak bisa langsung seperti itu. Kita harus hati-hati gitu ya. Kita harus hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi dalam situasi ini apakah mungkin gitu ya akan terjadi bipolar? Bisa jadi gitu ya, bisa jadi gitu ya. Tapi kembali lagi jangan kemudian ini dianggap sebagai pemicu gitu ya, pemicu antara terjadinya karena nggak bisa mudik akhirnya orang yang bipolar menjadi lebih marah. Nggak seperti itu juga gitu. Jadi memang ini kan orang bipolar itu kan orangnya emosionalnya kan naik turun gitu ya, dari fase-fase tertentu dia merasa rendah, depresi, tapi pada saat tertentu dia merasa energinya tinggi, kemudian motivasinya rendah gitu ya. Jadi memang fluktuatif sekali. Sehingga saya sarankan jangan langsung mengklaim bahwa saya mempunyai gangguan bipolar sebelum dilakukan anamnesa secara detail gitu ya. Karena tidak bisa secara serampangan kita mengatakan ini sebagai seorang bipolar gitu. Oke. Betul, Mbak. Iya. Karena ini kayak seperti autism itu loh. Autis. Gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu, anak saya tuh kalau diajak bicara nggak mau lihat mata saya gitu ya. Ini kena autism gitu misalnya. Padahal belum tentu gitu sebagai autism. Perlu ditegakkan dulu. Jadi kita dalam mendiagnosis itu tidak bisa keserampangan. Kita harus ada aksis yang harus terpenuhi gitu. Bahwa ini benar-benar bipolar atau enggak kayak gitu ya. Itu yang harus. Jadi suasana hati yang swing, tapi kalau kemudian dia lagi remaja ya itu biasa gitu. Anak remaja itu memang situasinya, fasenya dia ada kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun, kemudian diklaim ini lagi bipolar, belum tentu gitu. Ya itu ya Mbak Ovi tadi. Ya, Mbak Ovi di Tanggulangin, ya itu tadi terjawabkannya. Jadi jangan langsung ya, jadi perlu ditegakkan dulu gitu ya. Oke. Karena nanti jangan sampai
Jadi gini, remaja tuh moody ya. Iya, Kemudian benar sekali. ketika dia moody dianggap sebagai bipolar, nggak, jangan gitu gitu lah. Ya. Kalau Oke. remaja memang biasanya moody gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, Bu. Begitu. Oke. Kira-kira gejala bipolar sendiri, Bu, untuk secara umum, gambaran secara umumnya sendiri itu gimana sih, Bu? Sebenarnya kira-kira nih yang di rumah, sahabat Jawa Timur yang di rumah itu biar tahu cara membedakannya. Oh, ternyata diri saya tuh tidak langsung mendiagnosa sendiri gitu. Bahwasanya bipolar ternyata aku gara-gara gak bisa mudik ini. Gimana ini? Kayak gitu. Gini, ketika kita mau lihat itu apakah bipolar apa enggak, itu ada bisa dideteksi dulu ya. Apakah ini hanya gejala perubahan emosi diri kita sendiri gitu. Itu ada beberapa hal yang bisa dideteksi gitu ya. Kalau di bipolar itu kan ada episode-episodenya. Nah, episode-episode itu akan berulang terus gitu. Tapi kalau orang yang moody itu hari ini dia ketika dia misalnya marah-marah, tolong dicoba dicari. Anda bisa menemukan nggak masalahnya dari mana gitu. Kalau masalahnya itu bisa ditemukan dengan bagus, maka sebenarnya Anda Anda bisa mengetahui bahwa penyebab saya emosinya motivasi turun, emosi saya ini selama itu bisa ditemukan, saya yakin ini adalah persoalan emosi biasa, bukan sebagai ini tadi sebagai gangguan bipolar gitu ya, gitu. Karena harus ya, gangguan mental yang berkait dengan bipolar itu harus dideteksi lagi, Mbak. Jadi swingnya itu ya swing. Kalau kita bicara emosional itu biasanya kita menggunakan istilah swing. Perubahan emosi itu tiba-tiba dari bahagia, sedih, kemudian itu nggak bisa terkontrol gitu. Moodnya tuh ekstrim gitu. Tapi kalau orang yang tidak bipolar, dia akan bisa mengetahui, oke, aku marah ini karena ini gitu. Nah, itu berarti dia bisa ketahuan gitu. Oh, ini bukan bipolar. Gitu. Jadi ada perlu tindakan medis kah, Bu? Seperti itu untuk pendeteksian bipolar ini? Iya, untuk anamnesanya pasti akan ada hubungannya ya, akan ada dideteksi juga gitu. Karena kalau orang bipolar tuh ekstrimnya pada saat moodnya dia masuk episode depresi, dia bisa sampai ke bunuh diri gitu loh. Ya, jadi tidak sekedar perubahan mood aja, tidak sekedar moody gitu loh. Jadi harus dilihat gitu. Swingnya tuh cepat dan pada episode-episode tertentu dia ada keinginan untuk bunuh diri, misalnya pada fase depresi. Biasanya orang pada fase depresi memang ada keinginan untuk melakukan bunuh diri. Begitu. Oke, itu tadi sahabat Jawa Timur, barangkali jangan deteksi sendiri ya kalau masalah menyangkut tentang yang bipolar ini. Harus perlu ada konsultasi juga nih ke psikolog gitu kan ya, atau ke psikiater gitu. Iya gitu. Nih terakhir Bu, mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih tips menjaga kesehatan mental karena terkendala mudik dan juga COVID-19 ini? Gimana Bu? Ada nggak sih Bu kira-kira? Ada. Jadi begini, seringkali saya menyampaikan perilaku kita itu ditentukan oleh diri kita dan situasi. Oke, situasi itu bisa diciptakan. Saya sarankan situasi itulah yang harus diciptakan. Jadi kebahagiaan Anda, keceriaan Anda itu bisa Anda lakukan dengan menciptakan situasi. Situasi itu bisa dengan cara misalnya membersihkan rumah, mengatur rumah dengan yang berkaitan dengan hari Lebaran. Karena biasanya kan kalau Lebaran Anda mudik, maka rumah itu dalam biasa aja, pikiran Anda hanya mudik. Jadi yang di daerah yang mencoba menyiapkan untuk makan untuk gini. Nah, sekarang ciptakan kegiatan kegembiraan itu dengan mengatur rumah dengan hal-hal yang membuat aktivitas Anda menjadi menyenangkan di situ. Nah, dengan aktivitas yang menyenangkan ini, suasana itulah yang bisa menciptakan rasa bahagia. Sebenarnya kebahagiaan itu adalah pilihan dan bisa diciptakan. Ya, itu yang paling penting. Kebahagiaan itu adalah pilihan dan bisa diciptakan. Artinya, kalau bisa diciptakan, atur ruangan, atur situasi agar membuat Anda bahagia.
Jadi kalau pikiran Anda fokus kepada hal yang tidak bahagia, harus dibawa ke hal yang bahagia. Misalnya, yaitu tadi ada tempat-tempat yang bisa Anda pakai untuk bersama, ya. Anda, aku nggak bisa ini, aku mau menikmati di hotel, monggo misalnya. Aku nggak bisa ini, aku mau piknik yang dekat sini aja, silahkan. Ada yang sendiri yang bisa merasakan itu, gitu ya. Jadi ciptakan, atau di rumah aja, saya mau membuat party kecil-kecilan di rumah, silakan. Jadi Anda sendiri yang tahu kebahagiaan Anda dirasakan dari mana, itu bisa diciptakan. Ya, jadi choice pilihan Anda kemudian bisa diciptakan. Jadi kalau misalnya sekarang rindu nggak bisa pulang gitu ya, maka agar rindu Anda tidak membebani Anda, ciptakanlah situasi yang menyenangkan bagi diri Anda. Begitu. Oke, itu tadi tips untuk menjaga kesehatan mental terkait larangan mudik dan juga physical distancing ya dari Bu Dewi tadi. Sesaat lagi ini ada beberapa yang mau lewat nih Bu. Nanti Ibu akan berikan closing statement lah untuk sahabat Jawa Timur yang lagi standby nonton kita ini Bu, lagi nimbrung bareng kita di sini gitu Bu ya. Untuk itu kita ladeni yang lewat dulu ya Bu ya. Oke. Untuk sahabat Jawa Timur, kita akan bersambung lagi dengan Ibu Dewi di ruang psikologi. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, sexy, healthy, easy. Ya sahabat, kita balik lagi di ruang psikologi, tentunya dengan Ibu Dewi. Ya Bu, kira-kira ada closing statement dari hasil kita ngobrolin sore hari ini untuk sahabat Jawa Timur tentunya? Ya, yang pertama jangan sedih ya, karena yang merasakan bukan hanya Anda saja, banyak yang merasakan, sehingga tidak perlu sedih ya. Kemudian yang kedua, ciptakan suasana yang menyenangkan di rumah ya. Dan yang ketiga, jalin silaturahmi dengan orang terdekat yang masih Anda bisa temui di sekitar Anda. Itu pun juga membahagiakan. Dan yang terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi, ciptakan kebahagiaan karena kebahagiaan adalah pilihan. Begitu. Baik, sangat menginspirasi sekali ini Bu untuk diterapkan oleh sahabat Jawa Timur dan juga saya tentunya ini yang saat ini sedang WFA dan juga LDR ini dengan saudara-saudara saya yang jauh itu. Baik, untuk sore hari ini Bu, terima kasih sekali udah bersedia hadir di bersama kami tentunya di ruang psikologi berbicara tentang seputar kangen yang hilang gara-gara bisa pulang sekarang udah terobati. Ada tips yang bisa diterapkan tentunya dari Ibu Dewi yang bisa diterapkan juga oleh sahabat-sahabat Jawa Timur yang tentunya yang ada di rumah. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bu. Mohon maaf apabila tadi sempat ke distract atau apapun ya. Nggak apa-apa. Salam sehat semuanya ya. Iya, Ibu juga ya. Salam sehat untuk keluarga dan juga ibu dan kerabat ya Bu ya.
Selamat menunaikan ibadah puasa sekaligus minal aizin wal faizin ya Bu ya. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih Bu. Sore hari ini udah ditemanin bareng saya Mega dan juga Ibu Dewi di Ruang Psikologi. Tentunya sahabat bisa saksikan Ruang Psikologi di jam berikutnya tentunya dengan obrolan yang menarik lainnya. Saya Mega Laksana Putri pamit undur diri terlebih dahulu dan juga Ibu Dewi tentunya pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.